Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi belajar asik bersama Kak Kokom Kemaria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai belajar, mari kita biasakan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Fokus pembelajaran kali ini yaitu pada mata pelajaran IPA dan SPDP. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Kedua, melalui penugasan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Tujuan yang ketiga yaitu melalui penugasan, siswa dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. Keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi dengan benar. Kelima, melalui penugasan, siswa mampu membuat karya berisi cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa notifikasinya diklik ya, agar tidak ketinggalan dengan video yang akan kakak share berikutnya. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Perhatikan gambar patung di atas. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Dan pastinya kalian tahu dong, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Apa bahan pembuatannya? Ya, pasti kalian tahu, bahan patung bisa terbuat dari kayu atau batu atau coran pasir dan semen. Menurut perkiraanmu, bagaimana cara pembuatan patung itu? Dan kalian pasti bisa memperkirakannya, patung bisa dibuat dengan memahat atau mengukir dan sebagainya. Bacalah teks berikut yang berjudul Patung Si Gale-Gale yang Dapat Menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya Si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga patung Si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung Si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung di Tomok, Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung Si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung ini dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, ciri-ciri patung. Kemudian jenis-jenis patung. Ketiga, bahan pembuat patung. Dan keempat, teknik pembuatan patung. Ciri-ciri patung terdiri atas memiliki bentuk yang dapat dilihat dan dipegang, memiliki 3 sisi volume seperti panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya patung memiliki ukuran yang hampir sama dengan bentuk yang akan dibuat patung, kemudian memiliki tekstur dan dapat dilihat dari semua sisi. Kemudian jenis-jenis patung. Yang pertama, patung berjenis religi, yaitu patung yang dibuat sebagai sarana ibadah dan bermakna religius.
Kedua, patung berjenis monumen, yaitu patung yang dibuat untuk memperingati peristiwa sejarah atau mengenang jasa seseorang. Ketiga, jenis patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Keempat, patung berjenis seni. Kelima, patung berjenis dekorasi. Dan patung berjenis kerajinan. Selanjutnya, bahan-bahan membuat patung. Bahan dalam pembuatan patung meliputi banyak hal, mulai dari kayu, logam, batu, tanah, karet, plastik, fiber, gipsum, dan lain sebagainya. Berikut beberapa teknik pembuatan patung, yaitu teknik butsir, teknik modeling, teknik merakit, teknik cor, teknik membentuk, dan teknik pahat. Tulislah informasi-informasi tersebut ke dalam buku catatanmu. Ayo menulis. Buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi data berikut ini. Misalkan kalian akan membuat patung hewan berkaki 4. Kemudian tentukan bahannya. Boleh menggunakan tanah liat atau lilin mainan. Kemudian teknik pembuatannya misalkan teknik membentuk. Alatnya bisa menggunakan yang sederhana, misalkan lidi, biji-bijian untuk mata. Kemudian rencanakan juga cara pembuatannya, misalkan bentuklah bahan dasar patung, kemudian ukir bagian wajah dan yang lainnya agar terlihat menarik. Ayo membaca teks berikut yang berjudul Perubahan pada Masa Pubertas. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini, kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI, air susu ibu, bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Ayo berdiskusi. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Diskusikan bersama kelompokmu. Misalkan saja, kalian bisa mempersiapkannya dengan menjaga kesehatan tubuh, rajin berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh, kemudian selalu melakukan kegiatan positif, menjauhi narkoba, dan dapat bergaul dan bersosialisasi dengan teman yang lain. Ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Berikut ini kakak sajikan contoh peta pikiran yang bisa kamu jadikan referensi untuk membuat peta pikiran pada buku tulisanmu. Kamu bisa membuatnya lebih menarik atau lebih bagus dari yang kakak contohkan. Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.